dan sekarang itu cara mensucikan diri dari hadas. Dan marilah sama-sama kita simak kajiannya yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Suharyanto. Kepada radio kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh berkah, kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di Masjid Nurul Jannah ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah kelak. Ikhwan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Shallu kama ra'aitumuni usolli. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang cara mensucikan diri dari hadas. Secara garis besar, bersuci dari hadas itu ada 3 cara, dengan berwudu, mandi, dan tayamum. Tapi untuk malam hari ini kita mulai dari yang pertama, yakni dengan wudu. Insya Allah kita semua adalah umat Nabi Muhammad yang rajin berwudu, minimal sehari semalam 5 kali. Tetapi terkadang kita tidak paham atau tidak mengerti tentang keutamaan wudu tersebut. Nah, maka sebelum itu kita bahas dulu tentang keutamaan wudu agar kita semakin rajin, semakin giat, semakin baik wudu kita. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan wudu. Yang pertama, hadis dari As-Sonabiji bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddu'al abdul mu'min fatamat madha kharajatil khotoya min fihi fa idastanthara kharajatil khotoya min anfihi fa idza ghasala wajhahu kharajatil khotoya min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfari ainaihi fa idza ghasala yadayhi kharajatil khotoya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfari yadayhi fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khotoya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi fa idza ghasala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi thumma kana masyuhu ilal masjid wa salatuhu nafilatan lahu. Apabila seorang mukmin berwudu, kita semua tahu
berwudu dan rangkaiannya, lalu berkumur-kumur, maka dosa-dosanya keluar dari mulutnya. Ini faedah yang pertama, yaitu dengan berkumur-kumur ketika wudu itu akan membersihkan dosa-dosa yang ada di mulut. Nah, mungkin dari dosa menggunjing, dosa menggibah, dosa membicarakan orang lain, dan dosa-dosa lainnya. Nah, itu bisa jadi akan keluar melalui mulut kita bersama dengan keluarnya air wudhu tersebut. Nah, maka ketika berkumur-kumur, berkumur-kumurlah dengan sempurna, jangan ragu-ragu. Kemudian jika dia beristinsar, menghirup air ke dalam hidung, maka dosa-dosanya keluar dari hidungnya. Jika dia membasuh mukanya, maka dosa-dosanya keluar dari mukanya hingga dari bawah kelopak kedua matanya. Jadi ketika membasuh muka itu usahakan semua terbasuh dengan sempurna, dari tempat-tempat terbitnya tumbuhnya rambut hingga ke janggut-janggut kita bagi muslimin. Hendaknya dibasuh dengan sempurna, dan dosa-dosa itu akan keluar dari muka kita hingga yang berada di bawah kelopak mata kita juga ikut keluar. Kemudian jika membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya keluar hingga dari bawah kuku-kukunya. Jika dia mengusap kepalanya, maka dosa-dosanya keluar dari kepalanya hingga dari kedua telinganya. Nah, karena rangkaian mengusap kepala itu bersatu dengan mengusap kedua telinga. Nah, maka dosa-dosanya yang ada di telinga dan di kepala semuanya ikut keluar. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya keluar darinya hingga dari bawah kuku-kuku jari kakinya. Kemudian perjalanannya menuju ke masjid dan sholatnya menjadi tambahan pahala baginya. Artinya dari penghujung hadis ini, kemudian perjalanannya menuju ke masjid dan sholatnya menjadi tambahan pahala baginya. Artinya sunnah berwudu di rumah, bukan di masjid. Seperti itu. Hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal khoslatas salihah takunu fir rajuli yuslihullahu biha amalahu kullahu wa tahurur rajuli li salatihi yukawwirullahu bi tahurihi dzunubahu wa tabgha salatahu lahu nafilah. Sesungguhnya perkara yang baik yang ada pada diri seorang adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalnya secara keseluruhan, dan dengan bersucinya seorang untuk sholat, artinya berwudu untuk sholat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan sholatnya tetap mendapatkan pahala. Jadi di hadis ini tentang keutamaan wudu, bahwasanya dengan berwudu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadis yang ketiga, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan-amalan
yang akan menghapuskan segala dosa, yang dapat meninggikan derajat. Nah, ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Nah, kalau sekarang saya tanyakan kepada para ikhwan dan akhwat, maukah para ikhwan dan akhwat kami beritahukan tentang satu amalan yang akan menghapuskan segala dosa dan yang dapat meninggikan derajat? Apakah para ikhwan akhwat mau? Mau atau tidak? Mau. Nah, demikian pula dengan sahabat. Ketika ditanya seperti itu tentang satu amalan yang mana amalan tersebut bisa menghapus segala dosa dan meninggikan derajat, maka sahabat pun menjawab mau. Kemudian Rasulullah bersabda, isbaghul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus sholati ba'das sholah fadzalikumur ribad fadzalikumur ribad fadzalikumur ribad. Yaitu yang pertama, menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan yang sulit. Nah, bisa jadi sulit itu karena satu, airnya terbatas, kedua, mungkin karena hawa atau keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk berwudu dengan sempurna. Misalnya ketika musim dingin. Nah, seringkali kalau pas kita kedinginan, wudunya juga berkurang, gitu kan? Nggak sesempurna kalau kita lagi nggak kedinginan. Nah, itu tetap harus disempurnakan. Jangan sampai ketika kurang airnya sedikit, wudunya juga disedikitkan, jadi tidak sempurna. Demikian pula ketika keadaan sulit, seperti tadi, ketika musim dingin, ya wudunya disempurnakan juga. Memperbanyak langkah menuju masjid, artinya sering pergi ke masjid, tidak hanya satu pekan sekali ketika Jumat, atau bahkan yang lebih parah ke masjid 1 tahun sekali ketika Idul Fitri, atau bahkan yang lebih heran lagi, seumur hidup sekali ke masjid ketika mati. Nah, ta'udzubillah min dzalik. Maka kita selama masih diberi nafas, masih diberi hidup, maka mari sama-sama kita perbanyak langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid. Bahkan para sahabat itu ada yang sebagian itu ketika pergi di masjid harus dibopong oleh saudaranya atau oleh ikhwannya. Mereka tetap pergi ke masjid karena keutamaan yang sangat besar ketika datang menuju masjid dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Nah, jadi ini 3 perkara, 3 hal yang akan menghapuskan segala dosa dan dapat meninggikan derajat. Tadi yang pertama, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang sulit, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Nah, kalau guru kita Ustadz Mifa seringkali menyampaikan atau mengatakan kepada kita, menunggu sholat itu tidak mesti di masjid, bisa sambil bekerja, bisa sambil berdagang, bisa sambil bermaisha. Artinya kita bekerja itu untuk menunggu datangnya waktu sholat. Nah, itulah bentuk ketaatan kepada Allah. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Malik, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Yang hadis keempat dari sahabat Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW mendatangi kuburan, lantas beliau mengucapkan, Assalamualaikum dara qaumin mu'min wa inna insyaallah bikum lahiqun
wadittu ana qad ra'aina ikhwanana. Ketika Rasulullah masuk ke dalam kuburan atau ke makam, maka Rasulullah mengucapkan assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, ini satu salam yang harus atau sunnah ketika masuk ke dalam kuburan, yaitu mengucapkan salam yang artinya salam sejahtera, tempat persinggahan kaum mukminin. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Aku senang sekiranya aku melihat saudara-saudaraku sekarang ini. Maka para sahabat bertanya, bukankah kami ini termasuk saudara-saudara wahai Rasulullah? Nah, ketika Rasulullah mengatakan seandainya Rasulullah melihat saudara-saudaranya, pasti Rasul akan merasa senang. Kemudian sahabat menjawab, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Rasulullah menjawab, antum ashabi wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'du. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tetapi saudara-saudaraku itu belum muncul saat ini. Dan ini juga dalil yang harus kita yakini bahwa Rasul bukan seorang raja, bukan seorang kepala negara, bukan seorang presiden. Kenapa? Karena memanggil sebutan bukan rakyat tetapi sahabat-sahabatku. Artinya kedudukan umat Nabi Muhammad itu sebagai sahabat Nabi, bukan sebagai rakyatnya Nabi. Seperti itu. Jadi Rasulullah menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku, tetapi saudara-saudaraku itu belum muncul saat ini. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimanakah engkau mengetahui keadaan umatmu yang belum muncul itu, ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, bagaimana pendapatmu sekiranya ada seorang laki-laki mempunyai seekor kuda putih yang berada di tengah kuda-kuda yang berwarna hitam pekat? Bukankah ia dapat mengenali kudanya? Nah, ini satu permisalan yang Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya ketika ditanya bagaimana Rasulullah mengenali saudara-saudaranya yang mana saudara itu belum muncul saat itu. Maka Rasulullah mengibaratkan seperti seorang laki-laki yang mempunyai kuda putih ketika berada di tengah-tengah kuda hitam pekat. Nah, itu pasti akan kelihatan dengan jelas, oh itu kuda putih, seperti itu. Nah, dengan pula Rasulullah akan melihat saudara-saudaranya nanti seperti itu. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya mereka datang dalam keadaan bersinar yang terpancar dari bekas wudunya. Nah, jadi saudara-saudara Rasul yang didukung oleh Rasul tadi adalah orang-orang yang bersinar wajahnya karena bekas wudunya. Seperti itu. Jadi nanti di hari kiamat Rasulullah itu akan mengenali umatnya yang datang setelah Rasul wafat itu dengan mengetahui sinar yang terpancar dari bekas wudunya, seperti itu. Itu tadi hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan wudu. Nah, agar kita semakin sering, semakin berbanyak wudu. Yang pertama, dengan berwudu maka dosa-dosa seluruh anggota badan itu akan berguguran bersama dengan turunnya air wudu dari tubuh kita. Dan juga dengan wudu itu sebagai bukti kalau Allah itu cinta dan akan memperbaiki amalnya secara keseluruhan.
Dan yang ketiga selanjutnya itu dengan berwudu itu akan menghapuskan dosa-dosa dan dapat meninggikan derajat. Dan nanti di hari kiamat dengan berwudu itu Rasulullah akan mengenali kita semua. Nah, jadi bagi umatnya yang tidak pernah berwudu, nah itu bisa tadi seperti kuda hitam. Seperti itu. Mari kita lanjutkan dari kitab Shallu kama ra'aitumuni usolli, yaitu bab tentang cara mensucikan diri dari hadas. Yang pertama yaitu wudu. Nah, tadi telah dibacakan oleh qori surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang artinya yang berkaitan dengan wudu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu atau basuhlah kakimu sampai ke dengan kedua mata kaki. Nah, ini adalah rangkaian dari ibadah wudu. Kemudian kenapa di sini tidak ada kumur-kumur, tidak ada menghirup air ke dalam hidung? Itu bagian dari sunnah, seperti itu. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda, rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa lafdhu lil Bukhari. Tidak akan diterima sholat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, jadi tidak mungkin diterima sholat seseorang ketika dia telah berhadas kecuali berwudu kembali. Kemudian di hadis yang lain selanjutnya, idza tawaddu'al abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhi kulla khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qadril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahum al ma' aw ma'a akhiri qadril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahum al ma' aw ma'a akhiri qadril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, rawahu Muslim. Apabila seorang muslim atau seorang mukmin berwudu, membasuh mukanya, maka semua dosa-dosanya yang diperbuat oleh mata keluar bersama tetesan air atau tetesan air yang terakhir. Apabila membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya bersama tetesan air atau tetesan air yang terakhir. Apabila membasuh kedua kakinya, maka semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh kakinya keluar bersama tetesan air yang terakhir, sehingga bila dia selesai berwudu telah bersihlah dia dari dosa-dosanya. Nah, tadi ayat Quran dan hadis yang menerangkan tentang pentingnya berwudu bagi orang beriman. Selanjutnya mari kita lihat hadis-hadis yang menerangkan tentang hal-hal yang mewajibkan kita untuk berwudu. La yazalul abdu fi sholatin ma kana fil masjidi yang tadirus sholata malam yuhdis faqala rajulun a'jamiyun mal hadasu ya Aba Hurairah qala as-sautu ya'ni dartah qala rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa lafdhu lil Bukhari. Seorang hamba senantiasa dalam keadaan sholat selama dia di dalam masjid menanti sholat. Nah, artinya seorang itu akan tercatat sebagai melaksanakan sholat ketika dia berada di masjid dalam rangka menunggu sholat. Misalnya kita
ke masjid di waktu maghrib, tetapi kita tidak pulang kembali setelah maghrib, tetapi kita menunggu datangnya isya di masjid, maka kita akan senantiasa terhitung sholat sampai kita berhadas atau sampai wudhu kita batal. Jadi berdiam dirinya kita di masjid untuk menunggu sholat itu terhitung sebagai satu sholat juga, seperti itu. Maka seorang azam, artinya orang non-Arab, bertanya kepada Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan hadas itu? Abu Hurairah menjawab, suara, yakni kentut, maupun hadas-hadas yang lainnya. Dan yang keluar dari tadi kedua lubang, nah itu juga termasuk ke dalam hadas. Nah, kami sarikan dari fikih sunnah saja. Yang membatalkan wudhu atau mewajibkan berwudhu itu yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua lubang di tubuh kita, ini lubang kemaluan dan lubang pembuangan. Nah, itu wajib berwudhu. Yang pertama, yang keluar dari lubang kemaluan itu ada 4 jenis yang kemarin kami jelaskan. Yang pertama kencing, yang kedua mani, yang ketiga madhi, yang keempat wadhi. Nah, yang 3 itu wajib wudhu, yang 1 tidak cukup dengan wudhu, harus dengan mandi besar, yakni mani. Berdahak. Oh, bentar lagi. Nah, kemudian yang keluar dari lubang belakang, yakni kotoran dan angin, itu juga mewajibkan kita semua untuk berwudu. Seringkali kita, nah itu merasa was-was, apakah sudah keluar atau belum. Nah, itu terutama ketika hal-hal tersebut ditahan, biasanya seperti itu. Nah, kalau tidak ditahan akan jelas sebenarnya keluar atau tidak. Tapi ketika ditahan, nah itu menjadikan keraguan-keraguan timbul dalam diri kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tidur dengan pulas dan tidak menetap pada duduknya. Sebagai dasar hal ini adalah hadis dari Sofwan bin Asal. Dia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami jika dalam keadaan berpergian supaya tidak menanggalkan sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali apabila junub, termasuk juga saat membuang air besar, buang air kecil, dan tidur pulas. Nah, artinya dari hadis ini termasuk juga membuang air besar, buang air kecil, dan tidur pulas. Nah, maka ini dengan tidur pulas itu para ulama mengatakan wajib berwudu, seperti itu. Tetapi jika seorang tidur dalam keadaan tetap pada tempat duduknya, maka wudunya tidak batal. Nah, itu tidur sambil duduk, seperti itu. Kalau sambil nyenderan begitu duduknya nyenderan gitu. Nyender gitu. Dan nyenyak biasanya kan duduk. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat-sahabat itu menunggu waktu Isya hingga larut malam. Artinya ketika itu Rasulullah mengakhirkan waktu Isya. Mereka tertidur dalam keadaan duduk hingga kepala mereka terayun-ayun ke kanan dan ke kiri. Mereka kemudian mengerjakan sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Seperti kita kalau Jumat tidur, nah itu tidak wajib wudhu dari hadis ini, seperti itu. Iya, ini kan kanan kiri atau kagetan juga sama ini kan? Hah?
Kalau ngiler itu kan satu ya kurangan lah atau gimana, itu satu hal yang nggak bisa dihindari gitu kan. Nah, bahkan ini yang hadis selanjutnya dari riwayat Tirmidzi dari sahabat Syu'bah yang bunyi hadisnya, aku melihat sahabat-sahabat Rasul itu tidur dengan nyenyak sebelum dibangunkan untuk mengerjakan sholat. Bahkan saya mendengar suara dengkuran salah seorang dari mereka. Nah, artinya ketika menunggu sahabat ada sahabat yang mendengkur atau kesalahan kita sampai ngorok-ngorok gitulah. Nah, kemudian mereka terus bangun lalu mengerjakan sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Inilah pendapat kami jika mereka tidur dalam keadaan duduk, kata Ibnu Mubarak. Seperti itu. Artinya tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan sholat. Nah, tidur yang tidak membatalkan wudhu, maaf, tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu tidur pulas atau tidur di malam hari atau tidur di siang hari sambil rebahan sampai pulas. Nah, itu mewajibkan kita untuk berwudhu kembali. Ketika tadi contohnya, contoh gampangnya sering kita kerjakan itu ketika Jumat. Nah, itu banyak kaum muslimin tertidur di situ. Nah, itu tidak mewajibkan wudhu kecuali jelas-jelas terdengar ada suara yang keluar. Nah, sekali kan tertidur itu tentu tidak terasa. Nah, itu wajib wudhu. Kalau tidak ada hal-hal seperti itu, tidak wajib wudhu baginya. Kemudian yang ketiga itu hilangnya akal. Artinya awalnya waras, kemudian menjadi gila. Nah, itu nanti ketika sadar wajib berwudhu kembali. Seperti itu. Yang keempat, yakni menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang. Ini baik bagi kaum muslimin maupun muslimat. Nah, di sini ada beberapa hadis, ada yang mengatakan wajib berwudu, ada juga hadis yang mengatakan tidak wajib berwudu. Nah, ini mari kita baca hadisnya bersama, kita paham bersama-sama agar kita semakin yakin dengan pilihan kita. Jangan sampai kita hanya kalau ditanya kenapa kamu ketika nyentuh kemaluan tidak wudu. Nah, jangan jawab kata dia nggak wajib wudu, jangan. Tapi minimal kita yakin Rasulullah pernah bersabda bahwa menyentuh kemaluan itu tidak wajib wudu. Demikian pula sebaliknya, ketika ditanya kenapa menyentuh kemaluan harus wudu, nah itu juga pakai dasar hadis seperti itu. Yang pertama di sahabat Yasroh binti Sofwan, dia berkata Rasulullah bersabda, man massa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddoa. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, nah itu baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya dia tidak mengerjakan sholat sampai dia berwudu. Hadis yang pertama. Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sedangkan Imam Bukhari berkata hadis ini merupakan hadis yang paling sahih dalam masalah ini, artinya dalam menyentuh kemaluan. Nah, itu menurut Imam Bukhari adalah hadis yang paling sahih. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan lainnya. Abu Daud berkata, saya pernah berkata kepada Ahmad, hadis Yasroh bukanlah hadis sahih. Ahmad menjawab, tidak, ia adalah hadis yang sahih. Artinya Imam Abu Dawud pernah bertanya kepada Imam Ahmad bahwa hadis ini tidaklah sahih, tapi oleh Imam Ahmad dikatakan dia adalah hadis yang sahih. Imam Ahmad dan Nasai dari Basrah pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, seseorang yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Hadis ini meliputi menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain.
Ya, jangan dipikir yang aneh-aneh. Nah, tapi jelas bisa menyentuh kemaluan orang lain, seperti seorang ibu menyentuh kemaluan anaknya ketika anaknya berhadas, seperti itu. Dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Man afdha biyadihi ila zakarihi laisa dunahu sitrun faqad wajaba alaihil wudu." Barang siapa yang tangannya menyentuh kemaluannya yang tidak ada penghalang, maka wajib baginya wudu. Artinya ketika menyentuh kemaluan dan di situ ada kain atau sesuatu yang menghalangi, nah itu tidak wajib wudu. Tetapi ketika menyentuh langsung, dari hadis ini dapat dipahami harus berwudu, seperti itu. Hadis yang ketiga, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila zakarihi laisa bainaha wa bainahu syai'un falyatawadda." Jika salah seorang dari kalian tangannya menyentuh kemaluannya tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Nah, seperti beginilah misalnya. Nah, kalau begini beda, kalau begini ada penghalangan. Nah, itu begini, jelas gitu kan, seperti itu. Maka diwajibkan baginya untuk berwudu. Nah, ini hadis-hadis yang menerangkan tentang wajibnya berwudu ketika menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang. Nah, kemudian hadis yang mengatakan tidak wajib berwudu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya, apakah dia harus berwudu atau tidak, maka Rasulullah menjawab, "La, innaha bid'atun minka." Tidak, sebab dia adalah bagian dari anggota tubuhmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Ibnu Hibban menganggap bahwa ini adalah hadis yang sahih. Ibnu Madani berkata hadis ini lebih baik daripada hadis Yasroh. Artinya menurut Ibnu Madani hadis yang tidak mewajibkan wudu itu lebih baik dibandingkan hadis dari Yasroh yang mengatakan harus berwudu. Maka di sini disimpulkan oleh penulis di kitab Shallu Kama Ra'aitumuni Usolli, dikatakan pertama, hadis Qais disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Al-Madani berkata hadis tolak itu lebih baik daripada hadis Busroh. Nah, tadi dikatakan Madani tadi hadis yang tidak mewajibkan wudu lebih baik. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu. Kemudian inti atau ujung dari pertanyaan ini penulis mengatakan dalam masalah ini ada dua pendapat, maka kita mengamalkan yang lebih kita pahami. Nah, artinya ikhwan akhwat mengamalkan yang paling dipahami oleh ikhwan akhwat. Apakah dengan menyentuh kemaluan itu wajib berwudu atau tidak? Dengan tidak menjadikannya sebagai pangkal perselisihan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Nah, artinya ketika kita berpendapat menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, sedangkan saudara kita mengatakan menyentuh kemaluan menyebabkan batalnya wudu, jangan dipermasalahkan terlalu besar. Cukup ini pendapat saya dari hadis Rasulullah, dan pendapat antum juga berdasar hadis Rasulullah, maka kita mengamalkan apa yang kita yakini, tidak perlu dipaksakan. Tapi ada dua pendapat, yang ini
ambil satu gitu ya. Iya, ambil salah satu yang paling dipahami, mana yang dia yakini kebenarannya. Karena dua-duanya tadi ada dasarnya. Nah, bahkan sebagian ulama mengambil pertengahan atau jalan tengah dari permasalahan ini, yaitu menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu ketika dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, itu kata mereka tidak mewajibkan wudhu. Seperti itu. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Maka bagi kita pun juga harus bersikap bijaksana ketika menghadapi perbedaan seperti ini. Jangan kita paksakan apa yang kita pahami, tetapi tidak dipahami oleh ikhwan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan di sini, yaitu tentang hal-hal yang mewajibkan wudhu bagi kita semua. Tadi yang pertama, ketika keluar 4 hal dari lubang kemaluan, dan ketika keluar 2 hal dari lubang belakang. Lubang kemaluan itu 4 yang keluar itu adalah air kencing, mani, madhi, dan wadi. 4-4-nya harus dengan berwudu. Bahkan mani tidak cukup dengan wudu, harus dengan mandi janabah. Yang keluar dari lubang belakang ini kotoran dan angin, seperti itu. Kalau akhwat yang bermake up, apakah make upnya diluncurkan dulu baru berwudu atau gimana? Nah, yang bermake up. Bermake up. Nah, selama make up itu tidak menghalangi masuknya air ke kulit, tidak harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, yang menjadi permasalahan itu ketika make up tersebut menyebabkan air tidak masuk ke dalam pori-pori kulit. Nah, itu maka wajib dibersihkan. Nah, maka bagi muslimat berhati-hatilah ketika menggunakan make up. Jangan sampai make up itu menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori kulit kita, seperti itu. Kalau yang muslimat ini ketika berwudu kan pakai jilbab. Apakah dibuka kan kondisinya lah di tempat umum nih. Apakah dibuka atau tidak gitu ketika di rambut dan di kuping? Oke, ketika darurat misalnya kan kadang-kali kita jumpai di tempat-tempat umum itu kadang bercampur wudunya muslimi dengan muslimat. Nah, sebenarnya itu sesuatu yang gimana ya? Tidak pantas lah sebenarnya bagi orang-orang yang beragama, yang paham agama ketika membangun tempat wudhu seperti itu. Karena di tempat-tempat orang-orang kafir mulai sekarang pun mulai dipisah antara tempat muslimi dengan muslimat. Masa iya kita orang Islam masih tetap dicampur? Nah, itu kan sesuatu yang sangat disayangkan. Nah, tapi kalau memang menemui seperti itu, ya sebisa mungkin jangan sampai aurat terbuka kelihatan oleh lawan jenis, seperti itu. Nah, masalah gini, ada yang mengatakan kan pakai jilbab nih, basuh aja jilbabnya gitu loh, basuh. Iya, pokoknya karena ini darurat ya, sebisa mungkin aurat jangan sampai terbuka. Karena terbukanya menutup aurat itu lebih penting dibandingkan tadi, gitu kan? Sekedar membasuh rambut dan telinga, seperti itu. Mungkin dengan sebagian saja bisa, gitu kan? Karena Rasulullah pun pernah mempraktekkan sekali-kali itu dengan diusap hanya ujung rambut. Nah, pernah kan begitu? Karena memakai imamah seperti itu. Itu pun mungkin bisa dipraktekkan tadi oleh muslimat yang ketika berwudu di tempat umum, tidak harus disempurnakan daripada nanti lawan jenis melihat aurat para muslimat, seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga dapat kita amalkan dan nanti berhati-hati dalam melakukan wudu. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.